Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah demi kelancaran kita belajar hari ini masing-masing. Al-Fatihah dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Kenapa ketika saya bertemu dengan kalian ataupun mengajarkan kalian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena setiap kita berpergian ke Arab atau ke Indonesia dengan orang Islam, pasti mereka mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun dengan kita berpergian ke Amerika yang bisa dibilang dengan United States of America, pasti mereka mengucapkan Good morning, how are you today? I'm fine, thank you. Dan selanjutnya ketika kita berpergian ke Jepang, pasti mereka mengucapkan kepada kita hike. Itu adalah suatu tanda kehormatan bagi mereka di dalam agamanya masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas mengenai meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelumnya saya telah membahas mengenai puasa wajib atau puasa sunnah. Terus setelah puasa wajib dan puasa sunnah, saya telah membahas mengenai beriman kepada malaikat Allah dan akhlak. Nah, yang sekarang ini saya akan membahas mengenai meniti hidup dengan kemuliaan. Pasti kata-kata meniti itu adalah kata-kata yang impresif. Ada yang tahukah kata-kata meniti itu seperti apa? Jadi kata-kata meniti di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai meniti itu adalah tindakan atau perjalanan atau berjalannya seseorang ke sesuatu tempat yang mereka tuju. Jadi di sini saya meniti itu diibaratkan sebagai tindakan hidup dengan kemuliaan. Nah, saya akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengenai meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah dalam perintah agama. Kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang
kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Nah, kata-kata mendemonstrasikan ini adalah kata-kata mendemonstrasikan ini adalah ketika mereka maju ke depan dan menampilkan yang terbaik demi hafalan mereka mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 mengenai dengan cara bacaan yang fasih dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan tartil ataupun tartil. Lalu saya akan masuk mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadaan nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama itu menyajikan model-model jenis cara membaca indah. Nah, bagaimana cara kita membaca dengan indah mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 tentang mujadaan nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Lalu menjelaskan makna isi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Menjelaskan makna isi, itu yang kedua. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 dengan menerapkan berbagai jenis cara bacaan ataupun dengan jenis nada bacaan secara baik dan benar. Nah, nadanya itu seperti apa dalam membaca Quran surat dengan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Lalu memberikan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung lainnya. Yang terakhir, meneliti secara lebih mendalam pemahaman dan pembentukan perilaku berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Nah, saya akan membahas mengenai pemateri yang pertama, itu tentang menyajikan model-model jenis cara membaca indah. Nah, bagaimana kamu cara membacanya mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 tentang husnuzon, ukhuwah, dan mujadaan nafs. Saya contohkan sebagai medianya yaitu Al-Quran dan laptop. Jadi di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha
ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu ayat 12. Dan ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu cara bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Nah, yang kedua menjelaskan makna isi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Nah, isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 yaitu ayat 12-nya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sungguhnya bagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itu di ayat 12. Dan di ayat 10 sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itu di ayat 10 mengenai pemateri yang kedua menjelaskan makna isi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Lalu mendemonstrasikan hafalan. Nah, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. Nah, kita itu kan maju ke depan. Nah, perhatikan membuktikan kita bahwa itu bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Begitupun dengan hafalan. Menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Lalu saya akan periksa mengenai cara membaca Anda itu dengan baik dan benar ataupun dengan indah. Mengenai nada bacaan, kalau di Quran mengenai nada bacaan itu pasti mengenai qori. Kalau di bidang musik mengenai nada bacaannya itu mengenai nada panjang pendek ataupun nada intonasinya seperti apa. Lalu memberikan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung lainnya. Nah, ayat-ayat tersebut mengenai surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 lalu ditambahkan mengenai ayat Al-Quran yang lain mengenai dukungan antara kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Setelah itu kita meneliti secara lebih mendalam. Kita teliti Quran, kita teliti isi makna dari
surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 lebih mendalam, dan pembentukan perilaku kita sehari-hari. Kita harus terapkan perilaku kita masing-masing di dalam surat Al-Hujurat, bahwa perilaku kita itu baik. Kita harus terapkan, baik itu di sekolah ataupun di lapangan, kita harus terapkan kepada mereka. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita hari ini, mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 dengan bacaan secara fasih, baik dan benar, ataupun mengenai dengan makhrajul huruf antara ikhfa, idgham bila guna, ataupun dengan ijhar dan yang sejenisnya juga. Jadi itu adalah materi pembelajarannya hari ini. Cukup sekian materi kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.